Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah hari ini ke rumah saya kedatangan tamu yang luar biasa ya, orang mulia, seorang ulama. Apa nama pesantren apa di Ciamis? Pondok Pesantren Cijingjing. Pondok Pesantren Cijingjing, masya Allah. Sama saya udah kurang lebih 2 tahun ya kita bersahabat ya. Beliau sering ke rumah saya juga pernah ke rumah beliau. Dan kira-kira 2 minggu yang lalu lah Abah memberikan undangan. Kata Abah, datanglah ke ini, kita ketemu di Temboro. Oh, ngapain Bah? Ada yang mau nikah katanya. Tapi bilang siapa yang nikah? Ternyata Abah nikah lagi. Subhanallah. Dan saya waktu itu masya Allah nggak bisa datang. Kenapa? Ada acara di Medan, Bentrok tanggal 2 itu. Dan saya tahunya baru beberapa hari yang lalu ketika berita Abah viral. Ternyata di semua YouTube, di sosial media, di infotainment itu diberitakan ada seorang istri yang mengantarkan suaminya menikah lagi. Saya pikir kalau saya ada di acara itu mungkin saya juga masuk TV itu. Bah, masya Allah, ini Abah nih datang dengan kedua orang istri soleh beliau, masya Allah. Ada Uma, ada Teteh juga. Assalamualaikum. Bah, bisa sebentar gini nggak Bah? Kita ngobrol sebentar Bah. 5 menit aja Bah, 5 menit. Bah, saya mau minta amalan nih Bah. Saya mau minta amalan nih. Bah, sebentar Bah, satu aja. Kenapa Abah nikah lagi? Alasannya karena memang Jawaban yang paling ajib gitu loh, alasan yang paling masuk akal tuh apa? ya intinya kita sama-sama belajar mencintai baginda Nabi dengan mengamalkan sebagian itu daripada Sunnah Rasulullah SAW. Ya, salah satunya menikah ya. Iya, seperti itu. Subhanallah. Terus Uma nggak marah. Gimana cara menjinakkan itu loh, Pak? Ini ada ratusan ribu orang mau dengar amalan ini nih. Gimana cara menundukkan? Kalau marah insya Allah jauh dari kata marah, karena kita udah sepakat untuk melakukan hal ini udah 2 tahun yang lalu. Udah dimusyawarahkan. Udah dimusyawarahkan. Tentu alasannya luar biasa, Ya. pasti alasan agama ya. Ya, jadi Uma pun mencari yang kedua tuh udah dari 2 tahun yang lalu. Oh ya? Mencarikan yang kedua tuh udah 2 tahun yang lalu. Kalau Jadi, ini apa bukan jadi sendiri dicarikan, Pak? dari dulu carikan. Hei, jomblo, kasihan dulu. Kalau saya yang nyari sendiri nanti takut malah gimana Masya Allah nih Pak. Masya Allah. Ini Uma nih. Ini satu, saya kasih tahu ya. Saya sampaikan dari terus ya. Dari 10.000 orang wanita mungkin 1 orang kayak gini, kayak Uma. Masya Allah. Semoga saya doakan istri kalian seperti Uma ya, seperti istrinya Abah. Subhanallah. Yang memaksa antum nikah lagi. Jadi pemaksaan itu terjadi pas ketika saya diterima lamaran, Ustaz. Jadi gini, maksudnya Diterima? pemaksaan itu gini, pas begitu diterima lamaran, sebenarnya anak mau mundur. Abang mau mundur. Anak sampai Kenapa 2 Abang hari. nggak tega sama Uma apa gimana? Nggak tega sama Uma, nggak tega dengan diri sendiri juga. Jadi Merasa nggak layak, nggak ini. semakin istri meridhoi, sebenarnya hati kita tuh semakin nggak mau. Jadi kalau ada laki-laki yang nakal-nakal di luar, mungkin itu ada juga karena istrinya yang kurang baik mungkin sama suami gitu. Jadi ketika seorang istri semakin soleha, hati kita tuh semakin nggak tega. Nggak tega menyakiti. Ya, nggak tega. Jadi Uma nggak nangis sama sekali, nggak marah sama sekali. Jadi marah ke saya itu karena saya ini seolah-olah mau mundur. Malah Uma tuh marah, Abah tuh gimana? Udah diterima kok malah kan begitu begitu diterima lamaran kan anak tuh 2 hari menghilang dari peredaran. Oh, Abah galau. Nggak kalau orang gitu. Jadi anak nyetir sendiri 8 jam tanpa henti dan start. Terus dari situ kan 2 hari anak nggak pulang. Iya. Waktu itu. 2 hari. Abang kemana itu? Masjid-masjid aja berdoa, salawat. Ya, menung aja. Ya Allah, hidayah umat ya Allah. Terus sebelum ketemu 02, tentu sudah beberapa kali Uma menawarkan. Berapa kali ya nggak cocok, Bah? Prosesnya, Bah? Ada mungkin sampai 5 5 orang datang sama kan. Ada yang datangin langsung, ada yang enggak. Tuh 01. Tuh 02. Ini rajanya nih, subhanallah. Bah, ada keinginan buat 03 nggak, Bah? Jangankan 03 Ustaz, yang 02 pun sama sekali nggak ada pikiran. Ya Awalnya Allah. atau Ini guys, kalian jangan sembarang-sembarang bully ya. Jodoh itu begitu. Kita mau. Ceweknya mau. Allah nggak mau nggak jadi, Bah. Nah itu. Kita nggak mau. Ceweknya nggak mau. Katanya dulu
Teteh juga nggak mau awalnya. Nggak mau. Nggak mau juga. Jangankan dulu, kemarin 1 minggu Sebelum ijab kabul juga nggak mau. Nah, bukan, 1 minggu sebelum diterima lamaran. Masih punya ikrar kepada diri sendirinya bahwa tidak mau nikah lagi. Guys, Cuman udah punya niat ingin mewakafkan Allah, diri. apa kata Allah? Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi jodoh itu pun ternyata telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, betul nggak, Bah? Nggak ketukar itu ya. Abah nggak kepengen, Teteh nggak kepengen, karena dia masya Allah, beliau ini bukan sembarang wanita juga, lama di luar negeri, pengusaha di Dubai dan sebagainya. Jadi pergaulannya internasional, nggak mungkin tiba-tiba aja mau jadi istri kedua kan? Apa kata orang kan? Apa kata teman-teman dan sebagainya? Ini aib juga mungkin bagi orang-orang yang pikir dunia. Nah tiba-tiba Allah gerakkan hatinya untuk mau. Subhanallah. Jadi pas persiapan mau menikah semua Uma yang siapkan. Cuma jadi pertama belanja baju pun anak nggak tahu. Cuman Uma bilang minta izin, Abah Uma mau belanja sama Teteh. Jadi kalau belanja itu memang barang-barang dari belanja itu mereka barang-barang. Cuman pas beli mas kawin, Uma sendiri yang belanja. Anak nggak ikut, nggak tahu. Guys, mas kawinnya dibelikan cuma 01. Disayang, madunya disayang, dimuliakan, dianterin suaminya karena Allah ya. Nah inilah salah satu tanda-tanda wanita soleha ya. Tanda-tanda wanita soleha itu dia pandai menyenangkan hati suaminya. Dan salah satu perkara yang paling disenangi suami apa? Itulah buka cabang itu. Betul nggak? Ya Allah hidayah. Saya doakan kalian semua nih yang nonton video ini buka cabang dia. Ikuti jejak Buya. Dia Abah di jejak Abah, subhanallah. Subhanallah, Pak. Sekarang gimana, Pak? Kan sudah terjadi nih, Pak. Sudah 1 minggu. Gimana rasanya, Pak? Nyesel nggak, Pak? Kalau nyesel sih enggak, karena ini kan bentuk ibadah. Mungkin nyesel, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kalau nyesel enggak. Terus kalau dibilang mau juga, karena kan semua manusia itu ada 2 sisi, ada nafsu, ada akal. Betul. Nah, ketika kita bisa mengendalikan akal, maka kita bisa mengalahkan nafsu. Kalau saya berbicara dari nafsu saya, pasti jangankan 1, 10 pun masih kurang. Oke, guys, nah, itu nafsu ya. Tapi kalau agama ya, agama. Tapi ketika akal yang berbicara, jangankan 2, 1 pun itu juga harus Demikian tanggung jawabnya di akhirat. Kan. Terus gimana nih, Bah? Kan nggak main-main nggak, Bah? Ini harus beradil, berbagi hari, berbagi waktu, menggilir. Gimana, Bah? Apa Abah merasa Untuk udah siap? menjawab soal adil, Ustaz. Menurut Ana, kita berkaca kepada bahwa ada satu bahasa bahwa Allah itu yang paling maha adil. Tuh. Terutama nanti di Mahkamah Rabbaniyah di Yaumul Akhirat. Jadi yang menurut pemahaman ilmu yang terbatas dari anak, bahwa adil itu bukan harus semua orang rata. Karena kalau adil berarti rata, maka Allah di akhirat nanti semua orang harus masuk surga. Tapi kan kenyataannya enggak. Tuh. Yang namanya adil itu yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Maka dalam hal ini Ana sudah punya komitmen dengan kedua istri Ana bahwa siapapun yang paling menuruti, mengikuti aturan ataupun mentaati suami, maka itu yang paling Ana utamakan. Insya Allah. Gitu. Karena itu untuk apa namanya? Untuk Ana itu yang namanya adil itu bukan gilir 1 hari di sana, 1 hari di situ, bukan. Apalagi gitu. Ana udah dalam perjanjian itu tidak ada jadwal gilir, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi ada mufakat di sana ya? Ada mufakat. Kita udah bikin perjanjian. Oke, guys, ya, jadi ternyata pernikahan ini pun udah dapat ilmu dari Abah nih. Kita perlu ada mufakat dengan kalau punya istri 1 atau 2 atau 3 atau 4 supaya tidak ada kezaliman di dalam itu kan. Jadi semua mereka udah tahu haknya masing-masing, kewajibannya masing-masing. Oke, hadirin sekalian, saya pengen kalian komentar dengan komentar yang indah, yang baik ya. Karena beliau adalah seorang ulama, beliau berbuat bukan karena nafsu, tapi betul-betul karena ini adalah perintah Allah dan ini sudah Nabi SAW. Dan Abah dia fokus dalam mengurus umat. Ada Baitul Mal ya, Abah ya? Ada Baitul Mal. Ana berikan nama Baitul Mal Abakuka. Jadi kenapa Baitul Mal Abakuka? Karena Ana ingin membentengi sebagian ahlu sunnah wal jamaah dengan cara memikirkan perekonomian para ulama lah itu ya. Jihad ekonomi ya. Jadi Abah tuh punya banyak cabang bisnis ya, dan beliau cerita sama saya akan diserahkan itu untuk penanganannya kepada kontrol kepada Teteh ya, pada istri beliau yang kedua. Berkah Abah, mabruk. Saya doakan Abah diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan keberkahan dalam kehidupan ya, anak-anak jadi anak yang saleh dan salehah ya, istrinya menjadi istri yang sabar, yang salehah, yang betul-betul khidmat dan ikram memuliakan Abah karena Allah. Amin. Oke Bah, Abah, Masya Allah Bah, boleh silakan duduk lagi Bah, kembali ke tempat Abah.
Guys, teman-teman sekalian. Beliau ini Allahu Akbar nih, kuasa Allah aja nih. Saya kemarin nonton di YouTube. Ternyata Allah hantar ke sini. Allah hantar ke rumah Ana, bukan hanya beliau, itu juga tuh manajer beliau diajak juga. Anak-anak beliau diajak juga. Satu rombongan guys, satu rombongan ke sini. Ya, saya berdoa semoga isi peratannya dapat barokah juga ya, Bah ya. Bah, doakan saya Bah juga. Semoga nasihat buat saya apa terakhir, Bah, biar bisa buka cabang lagi, Bah. Banyak salawatannya. Banyak salawat. Oke, teman-teman sekalian, banyak salawat. Insya Allah kita akan Allah berikan keberkahan. Dan banyak bersyukur. Lain syakartum, la adinanakum. Kalau kita syukuri satu, dapat dua. Dapat satu lagi. Betul nggak, Bah? Abah orang yang banyak bersyukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.